press conference untuk konser kita di Malaysia, Amazing Concert itu tanggal 29 Juni di KL di Megastar Arena, salah satu tempat konser yang populer juga di KL dan kapasitasnya juga lumayan gede ya, 7.000 orang kalau nggak salah. Jadi terakhir kita sempat konser di sana dan sold out juga. Belum lama. Tapi bedanya di tahun ini kita akan bawain lagu-lagu baru di album ke-8, jadi mungkin orang Malaysia yang udah nonton kita kemarin akan tahu bedanya gitu. Kenapa memilih Malaysia sebagai pertemuan? Di Malaysia tuh kalau kita lihat di Spotify kita yang paling nomor 2 terbanyak itu Malaysia. Jadi buat kita negara yang wajib kita datangin itu salah satunya adalah Malaysia, karena orang-orang yang streaming lagu-lagu kita itu kalau ngomongin peringkat Indonesia pertama, kedua Malaysia gitu. Jadi memang satu kewajiban lah ya kayaknya ya, kalau ada band Indonesia yang udah populer gitu di sini harus ke Malaysia gitu. Ada mungkin spill sedikit riders yang wajib di situ apa sih sudah dimaksud? Kan agak berbeda sedikit ya. Riders kita ya sebenarnya nggak jauh-jauh beda sih sama yang ada di Indonesia gitu, karena kan kita juga nggak ada yang aneh-aneh banget sih sebenarnya, paling susu, buah-buahan. Terus biasanya kalau ke luar tuh kita suka minta kayak makan khas di sana ya? Ciri khas sana kayak gitulah. Kayak snack-snack di sana kita biasanya kan beda tuh. Nah kita paling minta snack-snack yang khas di sana sih gitu. Kan kamu sudah manggung 3 tahun berturut-turut Ya. dari 2020. Nah, ada hal-hal unik yang lupa yang nggak pernah dilupain sih? Ada satu momen yang bisa lupa nih di Malaysia. Mungkin antusiasme orang-orang Malaysia tuh luar biasa. Maksudnya gini, kan kalau misalnya kita manggung di negara lain gitu ya, kalau misalnya kita main di Australia kan banyak orang Indonesia yang datang. Nah kalau ini tuh kalau di Malaysia, yang datang orang-orang Malaysia gitu. Bahkan orang Indonesia juga sedikit banget. Mungkin hanya 10%, kurang dari 10% kayaknya. Jadi hampir 90% tuh orang Malaysia, sisanya bagi-bagi tuh ada orang Singapura, orang Brunei, orang Indonesia yang memang kerja di sana, itu juga sedikit gitu. Jadi sebenarnya kita merasa selalu spesial ketika kita manggung di Malaysia, karena kan kita manggungnya tuh bukan yang konser yang kayak reguler yang di Indonesia. Kalau di sini kan kita hanya 1 jam, kayak main di festival kan 1 jam, kadang-kadang cuma 8 lagu, 10 lagu. Kalau di sana tuh kalau konser bisa 20 lagu lebih gitu. Karena kita kalau di Indonesia bahkan kita kan baru bikin konser 20 tahun kemarin, tahun 2023 kan, itu kita bawain 28 lagu. Makanya kita selalu seneng kalau konser tuh kita bisa bawain lagu-lagu yang tidak hanya lagu-lagu hits, tapi lagu-lagu yang memang jarang kita bawain juga di konser. Jangan berapa lagu berarti nanti? Pasti lebih dari 20 lagu sih, apalagi kan kita ada setlistnya nambah karena kita akan bawain lagu-lagu baru kan nanti gitu. Kebetulan juga di bulan Mei ini tanggal 20 kita akan rilis album baru, album ke-8. Terus lagunya juga banyak, ada 15 lagu lagu baru semua. Ya mungkin kita akan kesulitan semua lagu mana aja yang akan kita bawain tuh nanti. Dan bisa paling banyak di request sama penonton di Malaysia? Masih sekitar album lama pasti ya. Kayak Cinta Ini Menuku masih Rindu Setengah Mati, terus Jangan Menyerah. Terus yang akhir-akhir ini malah kayak lagu-lagu seperti Apa Salahku sama Sodai Pri ini juga mulai naik tuh di TikToknya di sana gitu. Jadi kayak kita kaget juga ternyata lagu-lagu itu juga populer di sana. Tapi kan termasuk yang ini sih, bosan bawa lagu yang gitu aja yang requestnya banyak yang tanya. Gimana? Nggak bosen sih, karena kan kalau konser spesial gini biasanya kan penontonnya bisa ribuan. Kebayang kalau kita bawain kayak Apa Salahku, terus semuanya nyanyi, itu yang selalu bikin kita kayak wah merinding terus. Ya. Bahkan kadang-kadang kita suka ngerubah-rubah ini aransemen, kayak kita bikin versi beda, kadang-kadang Apa Salahku kita bikin akustik, terus Jangan Tanpa Kata kita bikin apa gitu. Jadi versi yang berbeda-beda itu yang bikin kita nggak bosan. Senangnya tuh kalau konser tuh kayak mereka tuh kayak nggak mau rugi gitu melewatkan semua setiap. Iya betul. Jadi benar-benar konser yang berbayar. Ya konser yang berbayar itu kan jadi kayak beli tiketnya juga nggak murah kan. Jadi biasanya mereka tuh benar-benar yang dari lagu pertama sampai lagu terakhir mereka semua ya. Stay dan sing along nyanyi. Kalian sudah 20 tahun nih, 21 tahun tetap bersama. Nah, gimana sih kalian menjadi titik kadang kan
sebuah band itu jarang ada yang sampai bisa umur sepanjang kalian juga gitu. Cuman yang pilihan band aja yang sampai sekarang. Kalian seperti apa bisa membangun chemistry-nya sampai 21 tahun ini? Makanya tadi kan waktu tadi ngobrol yang awal tadi saya bilang bahwa angka 8 ini angka yang sakral. Karena apa? Sebuah band Indonesia bisa mencapai 8 album itu nggak gampang. Dan mungkin bisa dihitung juga gitu. Ada band yang bisa rilis banyak album sebanyak bisa 8 album. Makanya saat ini yang kita lakukan adalah terus menambah mimpinya The Massive. Jadi kalau kata orang mungkin kita udah 21 tahun gitu ya, udah punya 8 album, tapi buat kita merasa seperti kita tuh baru memulai terus gitu. Makanya kita selalu menambah mimpi-mimpi kita untuk biar kita nggak puas dengan apa yang sudah kita dapat. Karena buat kita ya ini masih, kalau kita ngomongin mimpinya The Massive ke depan itu ini masih jauh banget. Benar-benar kita tuh kayak masih gila ya, ternyata masih banyak yang harus kita capai ya. Makanya ketika kita bikin album 8 kemarin tuh orang-orang sampai bingung, kok lu bisa bikin lagu bisa sampai 15 lagu baru gitu. Bahkan sekarang kan orang lebih baik lagunya sedikit atau mungkin lebih baik single-single, tapi kita malah bikin album dan lagunya banyak gitu. Ya karena buat kita musik itu seperti tempat kita healing. Justru kalau orang nanya lu nggak bosan bawain lagu The Massive gitu terus gitu itu aja. Justru kita rasa jenuh kita itu dihilangkan ketika kita naik panggung. Ketika kita masuk album bikin album kemarin, benar-benar kita tuh happy banget rasanya, kayak semangatnya malah nggak ada yang turun. Benar-benar yang kita malah bikin demo kemarin seminggu bisa dapat 16 lagu di Bali. Jadi kayak desire-nya tuh dari sejak album pertama nggak berkurang, bahkan malah makin bertambah sih kayaknya. Karena ya kita udah tahu kan, apalagi dari musik yang kita buat ini kita menghasilkan banyak rezeki, terus ternyata juga bisa menghidupi banyak orang juga. Itu kayaknya itu hal yang harus disyukuri. Dan kalau misalnya tiba-tiba kita kayak malas-malasan gitu bikin musik, itu kayaknya rugi buat kita gitu.